Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Apa kabarnya kawan-kawanku semua Sirait Media? Saya percaya teman-teman diberkahi banyak, rezeki berlimpah ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Video. Ada beberapa kasus yang muncul ke permukaan yang diungkap oleh Kejaksaan Agung. Pertama soal minyak goreng, yang kedua soal petrol. Itu si Marcella Santosa itu, pengacaranya Wilmar, itu yang ikut membayar Indonesia Gelap, terungkap sekarang. Yang ikut membayar apalagi merancang demo besar di Indonesia menyertakan mahasiswa-mahasiswa kita di perguruan tinggi, dibiayai. Direktur JTV yang ikut merekayasa juga hari ini telah menjadi sangka. Nah, berapa lagi yang harus dilakukan seperti itu terhadap kasus Jokowi? Ingat, hari ini saya nyatakan Petrol ikut bermain di situ karena Petrol ikut bermain di situ. Oh, Petrol. Ya, Petrol yang minyak Yang sudah dibubarkan itu. ya, bukan Petrol. Anda salah dengar ini. Sudah dibubarkan. Masuk akal sih, pokoknya pantesan. Punya kasus masalah korupsi 1.000 triliun kemarin menghilang dengan masalah kasus ijazah yang gokil, parah. Belum. Nah, jadi dengan adanya itu, ini ibarat makan bubur nih, yang di pinggirnya dulu. Karena kekuatan Prabowo itu ada berada di Jokowi, pinggirnya itu dia dimainkan dulu. Nanti baru ke tengahnya. Akan seperti itu nanti. Yang terungkapnya kasus Marcella Santosa yang telah membiayai dua hal tadi, itu sedang diusut oleh Kejaksaan Agung bersama. Ini poinnya Bang Mas Puli mengatakan Orichur CS ini ada juga yang membiayai. Pasti. Yakin betul ini? Saya yakin betul. Saya akan berhubungan juga dengan Jakarta ini, walaupun meskipun tinggal di Padang. Argumentasinya apa nih? Meyakini betul sampai bahasa Sudah itu survei yang kedua, saya tambah sedikit. Survei yang kedua indikator yang kemarin, gerakan itu 90,5% itu berasal dari pendukungnya Anies Baswedan pada Pilpres yang kemarin itu. Indikator itu. Ya karena saya yakin ya sampai diperlihatkan pun ijazahnya, jangankan sekali, 10 kali diperlihatkan ijazah Pak Jokowi ini ke Bung Rizal nih dan kawan-kawan gitu. Ini kader Gerindra loh. Nggak akan percaya dia asli, bahkan sampai kiamat pun nggak akan percaya gitu, bahwa itu asli. Dan memang kita dengan mata telanjang sendiri, kita yang bukan UGM, bukan juga punya keahlian forensik itu, nggak bisa kita pastikan ini asli atau palsu gitu. Jadi kalau dikatakan nanti diperlihatkan apa melalui layar TV, dilihatkan yang asli, oh berarti selesai, nggak akan gitu. Tidak akan. Apalagi kalau kita meniti apa yang disampaikan Bu Rizal tadi, bahwa ini motifnya politik gitu. Nah kalau politik ini kan nggak pernah habis-habisnya ini. Nah cuma hari ini memang agak Pak Jokowi ini nasibnya kurang baik juga sebenarnya, terutama di mata sebagian orang. Hari ini beliau dianggap masih cawe-cawe gitu. Padahal Pak Jokowi setelah berhenti jadi presiden, dia pulang kampung Solo gitu. Atau orang datang, masyarakat datang bertamu macam-macam, termasuk Pak Mahathir Mohamad juga datang. Itu dia tuduh orang, kok Pak Jokowi masih mencari cawe sih? Iya, mencari pengaruh. Lah orang datang ke bersilaturahmi masa yang nggak diterima gitu. Nah cuma sekarang zaman medsos kan mungkin itu terframing. Ya bukan terframing, artinya kan memang muncul terpublis gitu kan, gampang terpublis ya. Dibandingkan orang sama Pak SBY sama Bu Megawati gitu. Bu Megawati selesai jadi presiden nggak pulang dia ke Bengkulu atau ke Jawa, tapi tetap Jakarta dan jadi ketua partai. Tidak pernah orang Bu Megawati bilang cawe-cawe gitu. Sementara Pak Jokowi nggak jadi ketua partai gitu. Kemudian Pak SBY juga demikian gitu, nggak pulang ke Pacitan gitu, tetap Jakarta lalu jadi ketua partai, tapi tidak dia lihat orang itu sebagai cawe-cawe gitu. Nah betul nih, pokoknya nilai kalian sendiri dah. Itu si Rocky Gerung. Parah sih. Jadi agak apes Pak Jokowi ini, walaupun pulang ke kampung jadi rakyat biasa, tahu-tahu
masih cawe-cawe. Saya rasa itu mungkin apa namanya, kurang jernih kita menilainya gitu. Baik, pertanyaan kalau soal pernyataan politisi PDIP Dr. Suradi itu menurut Bang Fatul gimana? Ya kan kalau itu sih malah justru menguatkan Pak Jokowi jadinya. Karena jadi tidak masuk akal. Masa Pak Jokowi sudah maju di Solo 2 periode sebelum itu, tiba-tiba maju di Gubernur DKI, Dia ada dokumen gitu ya? cetak ijazah, nggak punya dokumen, lalu cetak ijazah di Universitas Pramuka gitu kan. Ini kan lucu juga gitu. Ini malah jadi melemahkan gitu. Karena jadi apa namanya, jadi nggak masuk akal gitu. Kok tiba-tiba Pak Jokowi nggak punya dokumen apa-apa untuk maju di DKI sehingga cetak di Pramuka. Padahal sebelumnya sudah jadi kepala daerah 2 periode di Solo. Nah, jadi akhirnya kan karena Bitor Suryadi siapa ya? Ya, Dr. Suradi. Iya, Betor ya. Betor. Itu kan dia juga katanya kan. Bukan kecuali dia yang pergi sendiri ke sana ikut cetak ijazah, mungkin ada kesaksian. Tapi kalau cuma katanya, ya semua orang kan hari ini memang ya kalau kata-katanya itu kan kadang-kadang orang jangan cari popularitas juga kan, toh nggak akan dihukum juga gitu kan, karena banyak orang bikin. Ini kalau memang benar justru lebih gawat fitnahnya ini. Kalau pernyataan Dr. Suradi itu ya, Ya, saya langsung rasa- dia bilang dicetak di UPP, di Pasar Pramuka, lalu dengan detail narasi dia bangun, hampir puzzle-nya itu tersambung semuanya, sehingga ini lebih duduk pencemaran nama baik fitnahnya, atau bisa bohongnya gitu. Ya sebenarnya kalau yang mau dipidanakan ya, kalau betul ijazah Pak Jokowi asli yang mau dipidanakan ini banyak, tapi tidak akan terpilih lah Bitor Suryadi menurut saya, karena banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya lebih pantas untuk Dipertanggungjawabkan gitu ya. ya dimintai pertanggungjawabannya dibanding sekarang Bitor Suryadi. Arti Dr.nya pansos saja gitu. Ya bisa aja pansos saja gitu kan, karena dia yakin juga nggak akan kena lah, karena masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang sebenarnya lebih pantas untuk dibawa ke hadapan hukum. Itu kalau Berarti ini kubu Om Suryo kena jebakan Batman kadang-kadang, jebakan Batman dari Om Victor. Aduh. menurut saya. Jadi celakanya kita juga berdebat hari ini kan, sumber kita kan medsos juga banyaknya. Berita juga sumber kita. Iya berita, cuma berita kan udah campur aduk sekarang. Karena kebenaran baru kata bosnya, mantan bos ya, bahwa apa yang terjadi di medsos itu jadi sumber berita sekarang kan. Nah, walaupun dari media mainstream, kadang media mainstream juga cerita di medsos yang di. Artinya sama, ini kita sama-sama, baik Jakarta baik atau kita yang di sini, sama-sama menganalisis informasi yang sudah setidaknya terdedah di depan publik, sama-sama. Iya. Kalau sumber primernya yang tahu tentu Pak Jokowi. Iya, betul. Lalu Pak Betor dengan katanya Widodo, ada Denny Iskandar, ada Prasetya Edi. Artinya kan mereka yang sebenarnya saksi kunci Iya, kalau sebenarnya. Prasetyo Edi dalam video itu kan sudah membantah cerita Pramuka itu kan. Begitu juga dengan siapa yang Wijayanto apa? Widodo. Andi Wijayanto, Iya. mantan Gubernur Manas. Iya, dia juga bantah gitu di depan Rismon, malah dia bantah bahwa dia tidak tahu soal itu kan. Artinya dia tidak Padahal tahu. hari ini kan Kalau kita baca Pak Adi Wijayanto, bukan dia membantah bahwa itu asli atau itu palsu, tapi dia memang pernah memegang, tapi dia tidak tahu apakah asli palsu, dia nggak tahu gitu kan. Ya, tapi Dia kan- pernah megang ijazah itu gitu ya. iya dia pengen pegang, kalau betul tidak akan seorang pun tahu ijazah itu dia pegang pun, kita pun pegang ini asli atau palsu. Karena bukan kompetensi kita. Iya, nggak bisa, bukan kewenangan kita. Yang mungkin punya tahu itu ya UGM. Wah, kalau kayak ini nih maksud. Nah, kita kan sekarang berangkatnya kan banyak, misalnya banyak orang berpendapat berdasarkan medsos. Misalnya antara gelar insinyur dan dokter Andes. Itu kan karena berita koran ketika kunjungan ke Sritek. Nah, koran kan bisa aja salah menulis gelar orang. Jangankan koran, kita Karang bunga sebenarnya. Karang bunga dari wali kota Solo. Dengaran Abah, karangan bunga. Yang tulisan Dr. Andos itu karangan bunga. Parah sih. Dikatakan Prof. Dr. Andes, Haji Joko Widodo. Dari Karang bunga itu. sekarang nggak betul. Ya, yang mesan karang bunga Terbit di koran. terbit di koran. yang dipoto Karang bunga. Ya, yang mesan karang bunga itu kan belum tentu Pak Jokowi langsung. Bisa aja nih yang mesan ini Atau dilihat undangannya salah gitu ya. Atau ya kita undang beralih kan sering juga salah gelar kita. Salah titel gitu. Salah titel segala macam kan, maka ada minta maafnya kan. Cuma di karang bunga nggak ada minta maafnya. Itu jadi karena ini mungkin lebih ke politis, tapi kita prinsipnya sama. Kita tidak ingin dipimpin oleh pejabat yang mendapatkan jabatan dengan ijazah palsu.
ini mungkin berbeda aja, mungkin soal logikanya aja, apakah betul Pak Jokowi ini pakai ijazah palsu atau tidak, karena sudah sekian kali ikut kontestasi, kok baru sekarang ributnya gitu. Walaupun dulu juga sudah diributkan, tapi kan juga tidak bisa membuktikan gitu. Saya lebih meyakini Pak ijazah ini palsu karena Pak Jokowi berani dia melaporkan pencemaran nama baiknya. Ketika dia melaporkan itu kan pasti ada kemungkinan bahwa dia harus membuktikan ijazah dia palsu. Tapi kalau dia ijazah palsu mungkin dia tunggu aja dengan prinsip tadi, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, bertahan saja dia di situ. Tapi kalau ijazahnya palsu dia berani lapor, dia masuk perangkap. Ya, coba abang name itulah siapapun ya, mereka punya dan terkenal ya, ada di media dan segala macam, itu kan adalah hasil dari mereka memaki-maki Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kan urusan dapur juga nih bang. Oh. Ya, coba lihatlah apa pekerjaan mereka, kan nggak ada juga gitu. Ini nih, kalau orang punya kerjaan, orang sibuk dengan mencari nafkah ya, orang sibuk mencari nafkah, pasti dia akan, kehidupannya itu tidak akan selalu dari pagi sampai tengah malam urusin gini gitu. Pasti ngurusin perusahaan, ngurusin pekerjaan gitu kan. Nah kalau orang yang setiap hari ya mengurusi urusan begini, pekerjaannya apa? Yaitu pekerjaannya kan bisa jadi. Oh, itu pekerjaannya Ya, justru. gitu kan. Jadi saya tidak mau bilang ada bohir dan segala macam, cuma kita pakai logika aja ya. Orang yang punya pekerjaan, orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari nafkah, Sabtu Minggu tentu dengan keluarga, tentu gak ada waktu bang. Ya, betul, parah sih pokoknya. Kalau nggak nyenggol Pak Joko Widodo mungkin dapur mereka nggak ngebol. Apapun itu Pak Jokowi yang disalahkan Untuk melakukan hal itu gitu. Tapi kalau dari Senin sampai Minggu urusannya Pak Jokowi, ya itu pekerjaan mereka. Memang kalau kita pantau mobilitas mereka ya, khususnya 5 orang ini khususnya ya, sebagai tokoh sentral lah, nggak begitu, dari Roy Suryo, Rismon, Tifa, Fadila, Egy, nggak begitu. Apa sih pekerjaan mereka kan gitu loh? Ya, kok bisa sebebas itu ya mereka dari kota ke kota, anggaplah melakukan survei, mencari data dan informasi dan seterusnya. Emang mereka mau keluar biaya sendiri, dan itu kan bukan biaya murah juga untuk mobilitas seperti itu ya kan, gitu lah. Nah, kalau memang mereka itu karyawan di sebuah institusi, ya entah swasta atau negara misalnya, emang bisa dia keluar di jam kerja seperti itu. Jadi kalau kita melihat secara logika aja benar, mereka ini sebenarnya itulah pekerjaan mereka saat ini. Kalau yang 3 ini, ya baru saya dengar karena urusan Pak Jokowi. Jadi kalau melihat untuk bangsa ini nggak ada track recordnya sih kalau mereka 3 gitu kan. Roy Suryo pun nggak ada track recordnya untuk bangsa ini ya. Jadi Egy Sujana abu-abu, nggak jelas kemana gitu kan. Abang saya satu itu. Jadi tapi satu hal, mereka itu kalau ditanya satu persatu, mereka pasti nggak akan bisa menjawab. Apa kerugian bagi diri mereka? Nggak ada. Mereka pasti nggak bisa jawab. Ya. Kalau mereka bilang, untuk rakyat, sejak kapan kalian diangkat mewakili rakyat kan? Enggak kan? Jadi jangan suka bawa-bawa nama rakyat, ada yang suka bawa nama umat gitu kan. Itu hanya untuk membenarkan pemikiran kalian gitu. Jadi ketika ada salah satu terlapor ini, kita kenal seorang dokter bagian kesehatan, tapi dia meneliti ijazah orang gitu loh. Apakah memang itu hal yang kompeten? Ya. Dia seorang dokter bukan meneliti kesehatan, tapi jelas sih nggak nyambung, bukan legal standing. Parah sih. meneliti ijazah. Nah, pandangan Prof. Kalau Felix seperti menurut apa? saya itu sudah overlapping ya. Seperti seorang kan ya kan, saya seorang koki. Tapi saya meneliti bangunan ini kenapa 10 lantai, betonnya berapa yang dipakai ya, itu namanya ya istilahnya ya nggak pada tempatnya lah. Yang jelas di sana itu juga akan membongkar diri sendiri tidak berkapasitas, bahwa tidak setiap orang berhak mengaku dirinya sebagai ahli. Ahli itu hanya berlaku ketika dijadikan saksi di depan sidang. Dan bukan dirinya yang mendeklar ya. Seorang rektor pun dia memberikan keterangan, bukan keterangan ahli, keterangan pribadi seorang rektor, seorang dosen. Dia mau berkoar-koar ngomong 1.000.000 kali, dia itu pribadi. Ya, seorang meskipun ya kan dia hanya seorang dosen biasa, tetapi dia dapat tugas dan dia sudah pernah terbitkan buku minimum 3, dia diminta keterangan di depan persidangan dan diterima oleh hakim, itu namanya saksi ahli. Dan saksi ahli itu nilai hukumnya itu tergantung daripada penilaian hakim. Nah, kalau setiap saksi ahli itu bisa
memutuskan perkara itu benar atau tidak benar. Wah, kita jadi pengacara pecah semua, nggak perlu. Buat apa punya ahli advokat ya? Pakai saksi ahli aja, kan gitu kan. Itu sudah berkelebihan. Oke, pasal 184 KUHP sudah sangat jelas. Kalau memang Anda punya ijazah asli, cepat tunjukkan. Alah, keteke metu meneh. Malam surong ini ya jek metu ketek tuwek siji jabang bayoke. Kowe iki jane ngerti pura to Min, Kemin? Iki malam suro Min, wayahe wong ibadah. Malam 1 Muharram, malam tahun baru Islam. Kowe iki malahane kakean cangkem orang ibadah sing apik apa piye ngono. Saya tua malah saya dodro kokan. Kowe iki jane ngerti agama apa ora Min? Kelakuanmu ki serambet jaji tenan. Umume iki lho, umume ya to. Nek wong ngerti agama malam 1 Muharram utawa malam suro kene iki, kuwi umume ki ya itikaf, ndonga karo Gusti Allah, ndonga sing apik-apik. Kadang ya nggak mencerminkan umat muslim yang seharusnya ya. Bagaimana umat muslim itu seharusnya? Minimal ndonga kanggo awake dhewe ben diparingi seger waras, sehat waras awake ngono lho, murah rezekine, ora malahane driji sae congore iki. Driji sae senengane congore. Malam suro, malam Muharram kaya ngene malah kakean cangkem kowe iki Min, Kemin. Dapuranmu ki wis tuwa ngene iki to. Nek malam 1 Muharram Harusnya zikir, sholat, dengan dosa, istighfar. Bukan malah memfitnah, pokoknya parah sih. malam tahun baru Islam ngene iki kudune ndonga ya to piye amprihe ben awakmu ki diparingi sehat waras ngomonge sing apik-apik ora malah ngelek-elek wong malam suro ngelek-elek wong tak jejeg raimu sisan suwi kowe wong tuwek dinengke ora ngerti dinengke malah saya ndodro urung pernah disikut nganggo blebekan waja apa piye to kowe iki lakonanmu ki wong malam Muharram malam tahun baru Islam ki mbok yo sing apik ya minimal kowe iki to nek ora ngerti ngibadah nek ora ngerti itikaf utawa ora ngaji minimal ki cangkemmu meneng congormu ki aja kakean cangkem ngerti ora congor iki meneng ora usah ngelek-elek wong ae kowe sing diurusi ijazahne Pak Jokowi ae ijazahmu urusana ijazahmu ora genah kok apa gablek ijazah atau model-model diapuranmu ya diapuranmu saka Yaman rene iki apa nggo ijazah aku arep takon ya saka Yaman minggat ning Indonesia tekan kene terus kowe iso urip iso kepenak ya iso dadi ketua MPR biyen apa diapuranmu nggo ijazah aku arep takon lha nek nggo ijazah di ijazahmu aku arep tak ro min kemin jabang bayi kok ram aku karo kowe modelmu ki wis aneh-aneh wong wis ngerti malam suro kaya ngene iki lha wong sing dukun ke to sing ora ngerti agama ya to sing ngertine ilmu-ilmu hitam ngono kuwi wedo ngerti nek malam suro ki nyuci keris ngumbah keris ngembak apa kuwi jenenge ngumbah pusaka ya to lah kok dapuranmu sing jare wong agama ngerti agama malah ora duwe tata krama malahan kakekane kok nek kakean cangkem terus ngono kuwi slot suwi ngalahin badukun gara-gara yang ngeram parah sih slot suwi tak remet tenan pringsilanmu min jan tenan kok urung pernah diremet apa piye pringsilanmu ki wis kadung tak remet pringsilanmu senep kowe wetengmu jabang bayi ram aku karo kowe jen gregetke wong tuwa siji ki njaluk ditapuk ta piye jan gregeten aku karo kowe tenan gregeten tenan aku min ngatasé malam suro malam 1 Muharram kaya ngene kok isek kakean cangkem jan ra iso meneng tenan bocah iki njaluk disodok tenan bocah iki kakeane bocah tuwek kelakuan rambut jaji yo kowe kuwi min kemin jabang bayi yo. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk
Action. Aduh, action. Ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini Nah, ini parah nih. ramen kameramen ketimbang jamaahnya. Ini susah kita bedain. Ini sholat apa konser? Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun 2014, pembangunan Stadion Internasional Stadion BMW saya nyatakan dimulai. Astagfirullahaladzim. Ternyata Pak Jokowi yang merancang, yang punya ide. Buat Abu tinggal bikin. Astagfirullahaladzim. Tinggal ganti nama lah kira-kira. Innalillahi. Apanya? Stadion BMW. Kita ini kan ada Persija, ada Persitara, ya untuk markas semua klub sebelah. Mohon izin barangkali setelah ini yang terkait mohon juga merapat untuk foto bersama Dinas Olahraga Kebersihan PU. Jadi ini untuk markas kesebelasan klub-klub sepak bola yang ada di Jakarta. Ada Persija, kan ada Persitara, kan ada Persitara juga, dan yang lain-lain. Lihat nih anak Abah. Jangan sampai nanti yang memasukkan kita ke dalam api neraka itu justru apa ini? Ucapan kita sendiri. Ucapan apa? Menghina orang, merendahkan orang, menzalimi orang. Nah, ini bahaya. Yang saya katakan tadi, jaga mulutmu. Karena kalau kamu nanti berbicara tentang kehormatan orang lain, kamu memfitnah orang lain, itu semuanya bagian dari hakun adamiyun. Haknya apa ini? Sesama manusia yang tidak akan dimaafkan oleh Allah, kecuali orang yang bersangkutan sudah apa itu? Memaafkan. Tanpa itu tidak akan mendapatkan apa itu? Maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu yang diteliti oleh Pak Suryo dan teman-teman itu, apa yang diteliti oleh Pak Suryo itu sebenarnya keliru begitu? Keliru. Ini sebenarnya barisan sakit hati. Sudah dendam. Oh, kenapa barisan? Dendam dan belum move on. Dulu saya pernah sama-sama dengan mereka. Oh gitu. Saya ada di sama-sama. Dalam Fubu Fafa. Oh, dalam Fubu Fafa. Oh, oke. Gulingkan Jokowi kan saya sama-sama. Tapi karena permainan mereka ini sudah terlalu berlebihan. Orang ini move on supaya negara ini kita sama-sama urus jadi baik. Kalau kita benci, kapan negara kita akan baik? Kita hidup hanya membenci 1-2 orang, sementara negara luar sementara memikirkan bagaimana ini negara mereka tuh akan maju. Kita masih berkelahi gara-gara ijazah. Dari situ sudah sekitar 4 bulan saya keluar dari tim mereka, saya sendiri lawan mereka kembali. Karena bagi saya mereka mengklaim menuding yang tidak berdasar dan tidak berdata. Yang terlibat dalam itu kan Pak Suryo dan teman-temannya. Ya, ada yang lain lagi itu. Banyak. Itu ibu-ibu. Maaf ya, saya minta maaf. Oknum relawan Anies semuanya. Saya minta maaf. Oknum relawan Anies semuanya. Ini berarti di balik proyek ijazah ini ada relawan Anies gitu? Oknum tidak semuanya. Yang sakit hati dengan Jokowi, yang dibawa oleh Kojenudin, dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Ini orang-orang, coba Om Irjen tanya, kenal Frit Alorboy tidak? Waktu demo di KPU, saya yang pimpin mereka, saya yang korlap. Gulingkan Jokowi di depan KPU, Bawaslu, DPR. Saya korlap utama, demo pertama, demo kedua, ketiga baru saya lepas, saya kasih ke orang lain. Itu grup namanya Civil, sekarang mereka sudah buat koalisi. Itu dari dasarnya. Koalisi apa? Ya itu koalisi yang di grup ada Om Roy Suryo dan sebagainya. Apa saya lupa grup itu. Koalisi Merdeka kah? Koalisi Kemerdekaan apa demokrasi kah? Apakah? Itu sebelum grup itu muncul, terlebih dahulu civil society. Kami yang buat, saya yang punya gagasan. Ide pertama. Berarti ini murni pasukan sakit hati. Barisan sakit hati. Itu orang-orang tuh
Ijazah ini hanya sebagai salah satu. Iya, alasan saja untuk menggulingkan Gibran, menghajar Prabowo supaya ketika ekonomi guncang mereka akan gulingkan seperti kasus 98. Target mereka Prabowo digulingkan, Gibran digulingkan. Target mereka Prabowo digulingkan, Gibran digulingkan. Menurut saya Om Roy Suryo dan kawan-kawan ini, sorry minta maaf, Anda tidak mengerti hukum pidana atau hukum perdata. Tapi dia orang yang juga terlibat dalam menyusun undang-undang ITE. Gimana nih? Meskipun mereka terlibat, tapi dia harus ketahui di dalam hukum. Saya punya dokter hukum teori hukum yang sekarang, Prof. Lumbang Gaul mengatakan bahwa Slamet Lumbang Gaul mengatakan anak hukum jangan pernah mengatakan seseorang itu salah kalau belum proses pengadilan. Nah, menuding ijazah palsu berarti dia sudah vonis sendiri. Berarti Roy Suryo tidak paham pasal ITE berbicara tentang pasal pencemaran. Barang siapa yang mentransmisikan, menyebarluaskan, membuat framing di ruang publik, dia kena. Belum lagi pasal 310 KUHP 311 mencemarkan, memfitnah. Saya akan bilang, Om Irjen punya ijazah palsu. Pertanyaan Om Irjen berapa? Ada bukti bahwa saya punya ijazah palsu di mana? Itu saya sudah memfitnah. Hukum positifnya. Hukum positifnya kena. Jadi pahami dulu sebelum seorang dokter tapi tidak mengerti tentang hukum, jangan asal-asal menuding orang punya ijazah palsu. Bilang aja, diduga ijazah ini tolong dikoreksi, dicek benar atau tidak. Begitu cara pembahasan hukumnya. Kubu sebelah yang doyan framing ini ya. Sekali lagi, ingat, saya ingatkan ya, persiapkan mental kalian baik-baik. Jangan sampai senjata kalian balik ke kalian sendiri. Ya, akhir kata, semoga kita semua tetap waras dan gak gampang termakan isu-isu murahan ya. Kawan-kawan Sirait Media, saya percaya buat kalian harus melawan hoax itu. Ya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju bahwa hoax soal ijazah Jokowi ini harus ditindak tegas? Atau kalian punya pendapat lain soal pemakzulan Mas Gibran? Yuk kita diskusikan bareng-bareng dengan sehat dan cerdas. Sampai ketemu di video berikutnya. Pesan saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 0100 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.